Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat sore. Senang kembali kita melanjutkan perjalanan akademis kita. Dan pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan mata kuliah berkenaan dengan mata kuliah metode penelitian dan penulisan. Untuk pokok pertama atau sesi pertama kita membahas landasan biblikal meneliti dan menulis kebenaran. Topik ini sangat dekat sekali dengan semua hamba Tuhan, semua pelayan gereja, pelayan Tuhan, dan juga sangat dekat dengan mahasiswa. Apakah itu mahasiswa jenjang studi S1, S2, S3, berbicara mengenai penelitian, itu merupakan lingkungan terdekat kita semua. Apalagi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang pemberita kebenaran, lingkungan terdekat kita adalah penelitian. Tanpa penelitian hanya ada kebohongan. Tanpa penelitian hanya ada main-main data atau selain kebohongan, pemutarbalikan kebenaran, mungkin bukan kebenaran, tetapi penjelasan. Kebenaran tidak mungkin diputarbalikan. Kebenaran ya kebenaran. Kebenaran tidak mungkin diubah, disusutkan, ditambah, dikurangi. Tidak mungkin. Itu secara filosofis, teologis, impossible kita kalau mengubah kebenaran. Jadi tolong dicamkan. Tidak pernah ada yang dapat mengubah kebenaran. Allah pun tidak bisa mengubah kebenaran. Ya, Allah pun tidak bisa mengubah kebenaran. Apalagi ciptaan Allah. Yang ada yaitu manusia dapat mengingkari kebenaran, atau dapat mengubah, susutkan kebenaran, atau dapat menurunkan, mengecilkan arti kebenaran. Itu yang manusia bisa buat. Allah tidak mungkin, karena Allah adalah kebenaran. Sehingga Allah yang adalah kebenaran tidak mungkin mengubah dan tidak mungkin berubah. Oke, itu penjelasan awal saya. Nah, kita membahas sesi pertama ini bertajuk landasan biblikal mengenai penelitian dan penulisan mengenai tentang kebenaran. Bapak Ibu, kita mulai. Semua pembahasan kita pada minggu ini kebanyakan diambil dari textbook yang kami tulis berjudul Teologi Penelitian dan Penelitian Teologis. Ini buku yang kami terbitkan tahun 2015 yang lalu. Sudah waktunya di revise atau di revisi lagi, karena metode itu berkembang. Sama juga Bapak Ibu pernah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian di S1, S2, S3, atau mungkin sudah berkali-kali mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, tetapi kemudian berhenti. Saya mengatakan bahwa kita ketinggalan. Kalau kita berhenti belajar apapun ya, apalagi metodologi penelitian, kalau kita berhenti belajar metodologi penelitian, kita sebenarnya sudah berhenti berpikir. Kita sudah berhenti bertanggung jawab. Karena itu, belajar tidak boleh berhenti, apalagi belajar metodologi penelitian. Tidak boleh berhenti belajar. Kalau saya pertimbangkan mungkin sudah ada 14 kali mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Dan saya pun merasa belum apa-apa, ya, dan harus terus-menerus belajar. Apalagi metode itu dinamis sifatnya, berkembang sifatnya, maka tahun ini kita berhenti mempelajari metode penelitian, kita tertinggal sekali. Nah, mari kita lanjut. Saya mau menyatakan demikian. Ilmu penelitian atau metodologi memang sudah lama ada.
Dan dia lebih dulu ada daripada metodologi penelitian yang akrab dengan kita sekarang. Bahkan sudah ada sebelum metode penelitian ilmiah modern scientific methodology. Sudah lama ada. Sedangkan metode-metode penelitian baru berkembang pada abad modern, khususnya pada era modern, mulai abad semakin dinamis pada abad 19, apalagi abad 20 sampai sekarang. Namun sesungguhnya metodologi penelitian sudah lama ada, sebagaimana yang kita bisa jumpai dalam kitab Alkitab, khususnya dalam kitab atau dalam Injil Lukas. Nah, kita membaca Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Ini merupakan temuan saya sejak saya mengajar di I3 Batu Malang. Ada beberapa unsur kebenaran, ada beberapa unsur metodologi penelitian yang saya expose dan saya pertahankan sampai pada 2021 ini. Kemungkinan ilmu ini saya temukan dari Lukas. Ya, saya hanya temukan, bukan meng-create. I didn't create it. Ya, saya tidak menciptakannya, tapi saya menemukan dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 sekitar 14 tahun yang lalu. Ya, sekitar 14 tahun yang lalu. Karena tidak ada yang protes, maka tidak berkembang. Kalau ada yang berprotes, mungkin akan ada perkembangan pembahasan. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Tujuannya supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Beri perhatian yang saya berikan warna kuning, saksi mata pelayan firman. Ini merupakan objek penelitian dari Lukas. Lukas meneliti dan objek penelitiannya adalah para saksi mata yang pernah ada di sekitar peristiwa Yesus Kristus. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi antara mereka waktu itu. Dan saksi mata ini juga ditegaskan mereka adalah juga pelayan firman, para rasul. Dan ayat yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, menyelidiki segala. Ini penyelidikan total, bukan sekedar meneliti, tetapi menyelidiki secara tuntas. Lalu dengan seksama, berarti dengan penuh aturan. Karena dengan seksama itu artinya dengan teliti. Ketelitian itu hanya mungkin kalau dia memenuhi syarat-syarat penelitian. Berarti ada pemenuhan syarat. Ya. Dan kemudian mengambil keputusan untuk membukukannya, menuliskannya, atau mengkertas kerjakannya, membukukannya. Lalu ditambah dengan teratur bagimu. Ya, teratur apa artinya? Format. Ada aturan menulis, bukan sembarang tulis. Ada aturan. Sudah lama, ilmu ini sudah lama tersimpan dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Maka para ahli penelitian di era modern tidak boleh berbangga hati seolah berkata, kami menemukan ilmu, metode penelitian. No. Sudah lama ada, takabur itu. Ya. Dan tujuan tertingginya ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kata sungguh benar ini mengungkapkan dua hal, yaitu kesahihan, validity, and reliability. Ya, kesahihan, bahwa kebenaran yang diteliti itu betul-betul ditemukan sahih. Kebenaran yang tak dapat diragukan lagi, keabsahannya. Inilah yang kita bisa
gali secara singkat atau percakapkan secara singkat dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini. Nah, kita menemukan beberapa unsur, ya, unsur-unsur penelitian atau research. Yang pertama dari teks ini, pertama dimulai dari kebenaran, bukan dari masalah. Sebagaimana kebiasaan para ahli penelitian atau para ilmuwan senantiasa memikirkan untuk membuat penelitian, tanya dulu, apa masalahnya? Ya, engkau menetapkan topik demikian, apa masalahnya? Ini semua pada umumnya para ilmuwan titik berangkatnya pada what's problem you have dealing with the topics, ya. Apa masalahmu berkenaan dengan topik tersebut? Tetapi kita teolog, ya, yang tidak boleh mengikuti kecenderungan ilmuwan yang sempit. Hanya orientasinya problem solving. Bagi saya ini masalah yang sangat serius di dunia teologi, ya. Jangan hanya orientasi problem solving, tetapi sebenarnya orientasi kita pada kebenaran. Ya, kebenaran itu yang dimuat dalam ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Kata sungguh benar ini berbicara mengenai kepastian dan keoriginalitasan, keotentisitasan, dan kesahihan. Ya, sungguh benar bahwa kebenaran itu memang tidak bisa berubah, ya. Tapi penjelasannya, pengertian kita tentang truth, ya, our understanding, ya, our explanation about the truth itu sahih. Bukan soal kebenarannya, tapi explanation-nya. Bukan soal kebenarannya, tapi teaching-nya. Ya, teaching-nya, tapi understanding-nya, explanation-nya, itu yang sahih. Nah, itu poinnya. Senantiasa saya melihat riset ini yang pertama, titik berangkatnya truth, kebenaran. Ya, yang kedua, baru masalah. Ayat 1. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, yaitu peristiwa Tuhan Yesus Kristus. Waktu dia lahir, melayani, menderita, mati, dikuburkan, lalu bangkit, naik ke sorga. Itu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Khususnya peristiwa kebangkitan dan peristiwa kenaikan, yang sangat erat sekali dengan peristiwa di antaranya para murid Tuhan Yesus Kristus. Dalam pencermatan Lukas mencermati, sudah banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Banyak tulisan-tulisan yang beredar waktu itu, ya, tentang peristiwa-peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa Tuhan Yesus. Banyak buku, banyak tulisan. Tetapi pertanyaannya, mengapa Lukas mau tulis lagi? Ya, mengapa harus ada Injil Lukas? Sudah ada Injil Markus, Injil tertua, Injil Matius, Injil Yohanes, sudah ada. Bahkan ada Injil-Injil yang lain yang tidak masuk kanonika. Ya, Injil Maria, Injil Thomas, Injil Yudas, dan sebagainya. Itu Injil-Injil yang tidak masuk dalam kitab-kitab kanonik. Ya, tidak masuk. Jadi banyak. Nah, Lukas mencermati many books, many written books, ya. Buku-buku yang tertulis itu banyak. Tetapi dia masih memandang untuk menulis lagi. Why? Ini namanya masalah. Kemungkinan besar Lukas mencermati tulisan-tulisan yang lain, disangsikan, tentu bukan Matius, tentu bukan Lukas, ya, tentu bukan Markus, bukan Yohanes. Dia menyangsikan originalitas juga validitas dari tulisan-tulisan yang lain yang sudah beredar masa itu. Maka ini masalah yang menstimulasi dia menulis Injil Lukas. Lalu yang ketiga, ada objek penelitian. Objek penelitiannya sebagaimana yang saya sudah kemukakan tadi, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman.
Jadi Lukas bukan murid Tuhan. Lukas bukan rasul. Tapi kemudian dia masuk dan dia menulis kitab Injil Lukas, dan dia menulis apa yang dia peroleh dari saksi mata, ya, saksi mata yang ada pada waktu itu, saksi mata yang accountable tentu, yang dapat dipercaya, dan juga pelayan firman, yaitu para rasul. Lukas tahu persis, maka dia meneliti. Objek penelitiannya adalah saksi mata dan pelayan firman. Itu objek penelitian. Lalu yang keempat, metode penelitiannya, ya, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, ada dua hal yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama, menyelidiki segala. Yang kedua, peristiwa historis. Jadi saya memutuskan untuk memberi penjelasan bahwa metode yang digunakan oleh Lukas dua, yaitu survey research dan historical research. Karena dia meneliti sejarah, peristiwa-peristiwa. Dan dia menyelidiki segala. Itu survei. Kalau luas, penelitiannya kan survei. Kalau tertentu, ya baru kita apakah studi kasus atau explanatory dan sebagainya. Ya, itu metodologi. Yang kelima, instrumen penelitiannya, perhatikan ayat 3, setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama. Kata seksama ini, seperti yang saya sudah kemukakan tadi, itu artinya memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, menyelidiki peristiwa itu dengan seksama, dengan aturan, dengan pola, dengan pendekatan, dengan langkah-langkah. Ini namanya instrumen penelitian. Kata seksama ini menjelaskan mengenai instrumen penelitian, bukan sembarang meneliti. Ya, apakah alat yang kita gunakan untuk mengumpul data itu betul-betul sahih? Apakah wawancara yang kita susun dalam bentuk pertanyaan itu dan yang kemudian kita kemukakan pada yang kita wawancara itu betul-betul instrumen itu sudah baku. Terlebih yang paling fatal, yang paling penting, vital, yaitu instrumen penelitian kuantitatif. Harus seksama, harus teliti. Salah instrumen, salah data. Salah data, salah laporan. Salah laporan, jemaat bingung. Jemaat bingung, akhirnya kacau. Ini penting sekali, penting sekali. Maka saya mengatakan demikian. Seorang hamba Tuhan adalah seorang peneliti. Kalau hamba Tuhan tidak meneliti, saya sanksikan dia bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hamba peneliti. Ya, peneliti kebenaran. Sangat penting. Nah, kita membahas pada minggu ini mengenai penelitian dan penulisan. Bapak Ibu akan mempersiapkan menulis karya tulis. Tetapi tolong jangan jatuh pada pragmatisme hanya orientasi demi skripsi saya, demi disertasi saya. Itu picik sekali. Kita tidak hanya hidup untuk 2 bulan. Kita menggunakan ilmu ini tuh sepanjang masa. Karena itu sangat sedih kalau ada orang yang ada peluang, kecuali sangat sibuk, tapi tidak mengikuti terus. Saya katakan mungkin saya sudah 14 kali mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Dan itu pun belum cukup. Nah, kalau ada orang baru tamat STH, baru tamat master, baru tamat doktor, lalu berhenti belajar metode penelitian, bagi saya inilah tanda-tanda kemerosotan. Pasti, ini pasti. Nanti kita lihat 5 tahun yang akan datang. Dia hilang dan tenggelam, hanya berputar-putar pada dunianya sendiri. Tidak ada lagi inovasi, tidak ada lagi satu gebrakan besar, gebrakan baru yang berdampak luas. Kenapa? Karena berhenti meneliti, itu sebenarnya memulai kebohongan. Dan Tuhan tidak pakai pembohong. Itu pasti. Tuhan tidak menggunakan para pembohong. Walaupun dia pimpinan-pimpinan sinode atau pimpinan-pimpinan gereja, walaupun dia pimpinan-pimpinan apapun, lembaga apapun. Tapi no research. Ya, tanpa penelitian, tidak ada penelitian, yang ada hanyalah kebohongan. Next. 6. Pengumpulan data penelitian. Ayat 3. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Wow, segala.
Ini namanya pengumpulan data. Lukas mengumpul data yang lengkap. Ya, karena itu membuat pertanyaan itu haruslah diharapkan dapat mendapatkan data yang lengkap. Ya, diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut atau angket atau ya, interview, wawancara atau questionnaire, pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah jangan overlap, harus lengkap, harus sistematis, ya, untuk mendapatkan informasi atau data yang lengkap. Yang ketujuh, laporan penelitian secara tertulis. Ayat yang ke 3b, aku mengambil keputusan untuk membukukannya, kata buku. Jadi setelah meneliti dengan seksama, ya, menyelidiki peristiwa itu dengan proses pengumpulan data yang bertanggung jawab, lalu kemudian melaporkan hasil penelitian itu dalam bentuk membukukan. Jadi menulis. Nah, untuk menulis yang dapat jelas dan dapat dibaca dengan baik, perlu format. Ayat 3b. Dan teratur bagimu. Kata teratur ini mengungkapkan penulisan yang tersusun secara menurut ketentuan baku. Ya, ketentuan yang berlaku. Yang namanya format penelitian. Format penulisan. Jangan sembarang nulis. Ada aturan. Ya, footnote-nya seperti apa, kutipan langsung seperti apa, kutipan tidak langsung seperti apa, marginnya seperti apa, dan sebagainya. Ini ada aturan supaya dibaca itu memang dibaca dengan jelas dan bagus. Ya, inilah yang saya bukakan sekitar 12 tahun yang lalu. Saya sendiri terpaku. Wow, ternyata dalam Alkitab sudah ada penelitian dan unsur-unsur penelitian itu lengkap dan sudah tersedia dalam Alkitab. Maka para ahli penelitian modern sekarang jangan sombong bahwa mereka menemukan ilmu penelitian, metode penelitian. Sudah lama ada. Ya, sudah lama ada pada abad 1, abad 2. Bahkan kalau mau mencermati tulisan Musa, kita pun menemukan di sana tulisan Musa yang adalah tulisan-tulisan yang ditulis secara metodologis. One day, I will show you about beberapa tulisan Musa dan termasuk Esra. Esra pun menyusun, bukan hanya Esra, hampir seluruh kitab kita menemukan unsur-unsur metodologi penelitian. Nah, lanjut ya. Dari teks tadi, maka kita memperhatikan demikian. Proses penelitian seperti dimulai dari kebenaran ontis. Ya, dimulai semua. Saya tidak mau kita hamba Tuhan atau para teolog terbawa arus mengikuti kecenderungan kaum ilmuwan. Para ilmuwan yang memulai pada masalah. Apa masalahnya? Pici kali. Ya, saya pikir, dan sayang sekali banyak dosen teologi ya, terbawa arus, nggak punya pendirian. Hanya bangga, karena yang ngajar yang profesor kan, profesor penelitian. Tapi dia punya ilmu lain. Dia punya ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu edukasi. Kita teologi ya. Jadi jangan terbawa arus dengan mereka. Malaikat mereka dan malaikat kita berbeda. Tapi yang penting malaikat. Ya, oke ya. Nah, titik berangkat kita pada kebenaran ontologis. Ya, meneliti itu why? Mengapa meneliti? Karena kebenaran. Baru masalah. Ya, baru ada masalah penelitian. Ya, contohnya Bapak Ibu mau tulis apa dulu? Providensi Allah. Oke, itu kebenaran. Mau tulis apa dulu? Predestinasi Allah. Oke, mau tulis apa dulu? Penciptaan. Mau tulis apa dulu? Yohanes 1 ayat 1 sampai sekian. Ya, itu kebenaran. Jadi kebenaran dulu. Mau tulis apa? Tentang peran wanita. Oke, itu kebenaran. Jadi kebenaran dulu, baru masalah. Saintis, ilmuwan langsung cari apa masalahnya. Ya, ini berbeda sekali. Titik berangkatnya sudah berbeda. Dan saya harap kita aware, eling, dan sadar betul-betul. Jangan cepat-cepat mengaminkan profesor ilmuwan, profesor-profesor yang seharusnya tentu kita akui juga hanya berbeda rumpun. Perlu ada hal-hal yang paralel, ada hal-hal yang sama,
Tapi ada hal-hal yang tidak patut kita paksakan teologi yang adalah revelation dari wahyu Allah, dipaksakan untuk meladeni nafsu saintifik, nafsu ilmuwan. Tidak bisa. Ya, berbeda, kita akan mengingkarinya. Nah, oke. Jadi titik berangkatnya, starting point-nya pada kebenaran ontologis, lalu muncullah masalah. Masalah penelitian. Saya harap Bapak Ibu, kalau merancang penelitian tesis atau disertasi, pikirkanlah topik apa, kebenaran apa yang kau mau pikirkan lebih dalam, lebih jauh. Lalu temukan masalah apa di seputar kebenaran, bukan masalah kebenaran ya. Misalnya penjelasan orang tentang kebenaran, pengertian orang tentang kebenaran yang sempit atau yang menyimpang. Itulah masalah penelitian. Masalah penelitian ini kemudian ketujuan penelitian. Apa tujuan penelitian? Ya, ini sudah disiapkan di dalam Lukas 1 ayat 1-4 kan. Lalu kemudian metode penelitian berlanjut ke populasi dan sampel. Populasinya saksi mata dan pelayan firman. Yang tadi kan. Kemudian lanjut ke collecting data, mengumpulkan data. Ya, segala peristiwa dikumpulkan dengan lengkap. Kemudian kita melangkah kepada instrumen penelitian. Apa instrumen penelitian? Dengan seksama, berarti ada aturan, ada tools yang teratur, tools yang pantas, tools yang utuh untuk mengumpulkan data. Apakah dia wawancara atau angket? Lalu kemudian ada laporan penelitian. Tapi jangan sembarang lapor, harus laporan yang teratur. Maka perlulah format penulisan. Nah, hal ini sudah disiapkan dalam Alkitab. Ya. Sudah disiapkan minimal pada abad 1, abad 2. Ya, sedangkan ilmu penelitian sekarang barulah pada abad 19, abad 20. Ya. Kita kagum dan sangat bersyukur. Sudah lama ada ilmu ini dalam Alkitab. Hanya ya baru disingkapkan. Saya sendiri menemukan ilmu ini dari Lukas ini sekitar 12 tahun yang lalu. Ya, lanjut ya. Lalu pertanyaan, kalau begitu dari tadi ya dari Lukas, mengapa meneliti? Ya, mengapa Bapak Ibu mau meneliti? Satu, ya, karena ada masalah yang mengharuskan solusi. Ya, ini biasa, tadi saya sudah singgung juga. Ini kecenderungan kaum ilmuwan, para ilmuwan. Ya, karena ada masalah. Ya, baru kita mau meneliti supaya masalah diselesaikan. Ini kecenderungan dan saya katakan ini dangkal. Dengar baik-baik. Ini dangkal. Hanya meneliti hanya untuk keperluan sesaat. Kenapa? Hanya untuk solution maker. Hanya untuk problem solving. Bukan problem solving, penyelesaian masalah. Kebenaran kok dipersempit hanya untuk problem solving pada konteks-konteks tertentu. Bagi saya ini sempit. Bukan salah, tapi dangkal. Ini dangkal. Tapi ini yang menyelimuti pikiran para ilmuwan, PhD dia, doktor apapun dia, cenderungnya dari titik berangkatnya masalah. Dan saya harap kita teolog, ya dosen teologi pun jangan terbawa arus. Ya, yang kedua, karena tuntutan ekonomi, misalnya perusahaan-perusahaan minta universitas apakah tolong buat penelitian tentang pengembangan ilmu atau pengembangan manajemen. Atau ya bagaimana mengevaluasi hasil meningkatkan mutu beras, mutu padi. Ya dulu IR berapa, lalu harusnya bagaimana meningkatkan. Jadi ini tuntutan ekonomi juga. Meneliti adalah tuntutan untuk keperluan company-company atau perusahaan-perusahaan demi peningkatan ekonomi. Ini baik, tapi dangkal. Sangat mudah dimanipulasi ini. Lalu yang ketiga, tuntutan pendidikan. Karena mau sarjana kan harus meneliti. Karena mau master kan harus meneliti. Karena mau doktor kan harus meneliti. Ini pun dangkal. Maka kalau Bapak Ibu mau meneliti hanya karena skripsi, tesis, disertasi, saya mau mengatakan saya sangat menyesal.
Dan saya sangat sedih. Ya. Yang saya paling sedih, yang menyedihkan, setelah selesai doktor, berhenti membuat penelitian. Ini betul-betul sesuatu kerusakan. Ya. Sesuatu yang memalukan. Ya, sesuatu yang memalukan. Karena hanya memenuhi tuntutan pendidikan. Ini benar, nggak salah, tapi dangkal. Next, yang keempat, karena ada ketertarikan, ada talenta. Saya punya passion untuk meneliti. Very good, better than before. Ya, better than prior. Yaitu ketertarikan. Saya tertarik, saya ingin tahu. I want to know. Nah, ini menarik. I want to know. Saya ingin tahu. Nah, kalau ini sudah lebih mulia. Saudara, lebih mulia kalau membuat tesis because I want to know. Because until now, I have not known yet. Saya belum tahu. But saya harap dengan meneliti ini, I will know. Nah, ini bagus, ini ketertarikan. Ya. Yang kedua, ada satu passion. Kayaknya meneliti itu hobi saya, ini talenta saya. Ya, ini lebih dalam lagi. Ya. Karena itu begini, bukan hanya 5 hari, Bapak. Dan jangan demi skripsi, jangan demi tesis, jangan demi disertasi. Pici kali kau, kata orang Medan. Pici kali kau. Kalau mengikuti mata kuliah ini hanya demi tesis, hanya demi skripsi, hanya demi disertasi, pici kali kau. Ya, dan itulah kecenderungan mahasiswa. Akhirnya tidak berkembang, sayang sekali gitu ya, sayang sekali. Harusnya kita tiba pada langkah-langkah selanjutnya seperti ini. Ada ketertarikan, I want to know. Wow, ini bagi saya satu motif yang mulia. I want to know. Karena saya nggak tahu, maka saya mau teliti. Karena itu tadi saya dikontak oleh seorang pastor. Saya bilang, tema itu, judul itu nggak cocok untuk pastor. Pastor mampu memikul 50 kilogram. Tapi yang pastor tulis ini hanya 20 kg. You are not responsible. Cari tesis yang lebih berat lagi. Ya, saya sudah tahu tesis judul-judul Bapak Ibu kan, ya nggak usah diteliti, sudah tahu saya. Bapak Ibu sudah tahu juga jawabannya. Coba carilah yang berat, yang bukan berat sih, yang memang patut diteliti because you want to know gitu. Karena Bapak Ibu mau tahu gitu. Kalau mau teliti itu hanya sudah tahu. Jadi judulnya saja Bapak Ibu, nggak usah teliti sudah tahu. Ya, ada banyak judul-judul karya ilmiah, tesis-tesis yang nggak perlu diteliti pun sudah tahu. Ya, oke. Yang ini lebih saya sudah keingintahuan sudah saya bahas. Lalu poin ke-6, karena kebenaran itu sendiri. Wow, ini yang saya katakan sempurna. Orang mau meneliti, why? Karena daya tarik kebenaran itu sendiri. Atau panggilan kebenaran itu sendiri. The truth is calling to me. Ya, kebenaran itu sedang memanggil saya untuk saya mempelajarinya, menelitinya, saya mau menikmatinya. Disinilah tingkat filsuf. Di sini tingkat para teolog yang betul-betul teolog, ya. Ya, betul-betul para pemikir yang hidup di dalam kebenaran. Hidup oleh kebenaran. Hidup dalam kebenaran, hidup oleh kebenaran. Dihidupkan oleh kebenaran. Bukan menghidupi kebenaran ya, tapi dihidupkan oleh kebenaran. Kebenaran itu subjek. Kita ini objek. Kita tidak boleh menjadi subjek atas kebenaran. Dengar saya baik-baik. Kita tidak boleh menjadi subjek atas kebenaran. Kita haruslah menjadi objek kebenaran. Maka kita tidak boleh menghidupi kebenaran. Tetapi kebenaran itu yang menghidupkan kita. Amin. Saya harap ini teman-teman ingat ini. Kalimat ini penting sekali. Karena sudah terlalu banyak penyalahgunaan istilah-istilah yang bertebaran di sana-sini tanpa direnungkan dalam substansinya. Ya, maka saya simpulkan demikian. Bahwa penelitian itu adalah satu keharusan itu untuk level ekonomi, level problem solving, level education. Tetapi kalau dia kerinduan, itu levelnya itu level
ketertarikan dan keingintahuan. Saya rindu. Why? Because I want to know. This is my desire. Yeah, I want to know Him. I want to know the truth. The truth. Yeah, I want to know. And also, ini ada satu passion, ada kerinduan. Nah, ini sudah mendekati filsuf. Kalau Bapak Ibu masih diharuskan, dangkal sekali. Karena mau tulis tesis kan, karena mau buat penelitian toh, karena ada biaya dari pemerintah, mau meneliti, ada pembiayaan dari pemerintah untuk penelitian topik ini, maka ada keharusan. Ini masih dangkal, dekat dengan setan tuh. Yang pertama itu keharusan itu dekat dengan setan. Semakin menjauh setan itu kerinduan. Yang tidak suka disetani itu kenikmatan. Ya, orang kalau sudah menikmati kebenaran, dia sudah tidak mikir lagi aspek ekonomis, aspek apapun. Dia enjoy the truth. Dia menikmati kebenaran. Itu jauh dari setan. Setan nggak suka menikmati kebenaran, tapi setan suka menyuruh orang harus cari kebenaran. Ya, oke. Saya harap Bapak Ibu pertimbangkan pikiran-pikiran saya ini. Mengapa meneliti? Kita harus tiba pada poin yang keempat, 5, 6. Kalau hanya 1, 2, 3, mohon maaf. Itu hanyalah formalitas yang gampang dijadikan formalin. Oke. Nah, ada 2 tujuan. Tujuan penelitian secara umum dan secara khusus. Yang umum itu 1, ya menemukan pemikiran atau pandangan baru, ya itu yang seringkali menghebohkan, wow, ini ilmu baru, teori baru. Apa yang baru? Ya, ternyata nggak berarti juga hanya baru, kata baru. Ya, tapi oke lah, ini tujuan umum meneliti supaya temukan pandangan baru, pemikiran baru, mengembangkan pemikiran yang sudah ada, yang sudah dikembangkan, mengkritisi pemikiran yang sudah ada, supaya memperhatikan konsistensinya, kegunaannya, kemanfaatannya, keberartiannya, lalu mengevaluasi program, menerapkan metode-metode bagaimana how to apply this method, ya, demi efektivitasnya. Apakah metode ini efektif tidak buat penelitian? Ya, ini semua ini umum yang seringkali disorak-soraki, luar biasa oleh para ilmuwan. Ini mah bagi saya biasa. Ya, ini menurut saya ini kita pun harus begini, tetapi ini umum. Ya, memadukan, membuat studi integrasi dalam rangka mengatasi masalah-masalah supaya menemukan satu pandangan yang utuh, yang komprehensif. Ini mah ateis bisa melakukan, ateis pun melakukan. Ya, tetapi kita teolog harus lebih dari itu. Masih ada yang lain-lain ya. Ini tujuan khusus. Ya, mari kita perhatikan. Tujuan khusus penelitian dalam konteks pembelajar teologi ya. 1, seperti Ezra. Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Melakukan itu dalam bahasa itu mengalaminya. Menelitinya dan mengalaminya dan mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra 7 ayat 10. Ini tujuan penelitian, yaitu meneliti Taurat Tuhan, mengalami, bukan menghidupi, mengalami Taurat Tuhan dan mengajarkan Taurat Tuhan. Inilah tujuan khusus penelitian. Jangan hanya berhenti di meneliti, tapi mengalami. Ya, para ilmuwan belum tentu mengalami, hanya mengetahui saja. Ya, hanya mengetahui. Misalnya dia ahli tomat, ahli kentang. Ahli tomat, ahli kentang, dia tidak mungkin mengalami kentang dan mengalami tomat. Karena tomat dan kentang bukan pribadi. Tapi kalau kita teologi ya, mengalami Allah yang berpribadi, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Wah, ini pengalaman yang bagi saya tidak mungkin dialami oleh para ilmuwan. Nah, maka itu khusus. Contoh lagi, Filipi 1:10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tujuan penelitian mengenal Dia, menjadi serupa dengan Dia, dan beroleh final, beroleh telos, beroleh apa yang tertinggi dalam hidup. Bukan
kaya mati, pandai mati. Enggak, tapi mati bangkit. Wow. Beroleh sesuatu yang the highest thing. Yang itu yang namanya khusus. Ya. Ini tujuan khusus penelitian. Sebagai penutup, Bapak Ibu, tanpa penelitian, saya ingin menegaskan, tanpa penelitian, tulisan apapun, pembicaraan apapun, khotbah apapun, hanyalah kebohongan. Ya. Tidak ada isi, hanya cuap-cuap, cerewet saja, tanpa isi, kacau juga. Saya memperhatikan orang khotbah kacau balau, sistematikanya nggak teratur, sama dengan orangnya nggak teratur, pikirannya nggak teratur. Bukan sembarang ngomong, sudah berhentilah cuap-cuap, itu mempermalukan diri sendiri. Ya, lalu tanpa penelitian adalah penyangkalan terhadap kebenaran. Ini penutup atau conclusion. Yang kedua, penelitian adalah demi otentisitas, demi reliabilitas, dan demi validitas kebenaran yang dipahami dan yang diajarkan. Kebenaran itu sudah tidak mungkin diubah, tapi mengubah. Tetapi pengertian kita tentang kebenaran bisa berubah. Penjelasan saya tentang kebenaran bisa berubah. Karena itu penjelasan dan pengertian saya haruslah dikaji, diteliti. Otentisitasnya, reliabilitasnya, dan validitasnya. Apakah sahih? Apakah kalau reliabilitas dapat dipercaya? Reliabilitas dapat dipercaya tidak? Ya. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Inilah tujuan khusus, tujuan tertinggi dalam penelitian berkenaan dengan penelitian teologi. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator.